Hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati. Gejala hepatitis. Pada tahap awal, penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala apapun. Sampai akhirnya, penyakit ini menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi hati. Pada hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, penyakit akan muncul setelah penderita melalui masa inkubasi. Masa inkubasi tiap jenis virus berbeda, yaitu sekitar 2 minggu sampai juga 6 bulan. Berikut gejala umum pada penderita hepatitis. Yang pertama ada mual, muntah, demam, kelelahan, urin berwarna gelap, dan perut merasa nyeri, kehilangan nafsu makan, dan juga mata dan kulit berubah menjadi warna kekuningan. Hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Penyebab hepatitis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hepatitis virus, dan yang kedua, hepatitis non-virus. Nah, hepatitis virus ini ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan hepatitis G. Dan selanjutnya, hepatitis non-virus ini disebabkan oleh agen bakteri dan cedera oleh fisik atau kimia. Sedangkan faktor penyebab penyakit hepatitis yang pertama, infeksi virus, yang kedua, gangguan metabolisme, Kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, dan yang terakhir, efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan. Yang pertama yaitu ada hepatitis A. Virus hepatitis A adalah virus RNA kecil yang berukuran 27 nm. Virus ini dapat dideteksi di dalam feses pada masa inkubasi akhir. Virus hepatitis A ini menyebabkan kebanyakan kasus pada anak-anak dan dewasa muda. Masa inkubasi penyakit ini yaitu 2-6 minggu sejak pemaparan hingga munculnya ikterus pada penderita. Penularan penyakit ini bisa dengan fekal oral, dengan menelan makanan yang sudah terkontaminasi, maupun kontak dengan penderita langsung melalui kontaminasi feses pada makanan atau minuman. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinik yang ditemui dan didukung oleh pemeriksaan lab. Kedua yaitu ada hepatitis B. Virus ini merupakan virus yang mengandung DNA. Virus hepatitis B juga mencakup 1/3 kasus pada anak-anak. Masa inkubasi virus ini biasanya 2-5 bulan semenjak pemaparan hingga munculnya ikterus. Penularan penyakit ini bisa melalui kontak langsung dengan penderita. Dapat melalui parenteral dan perinatal. Parenteral biasanya berasal dari darah dan kontak seksual. Sedangkan perinatal biasanya secara vertikal dari ibu ke janin. Diagnosis yang ditegakkan berdasarkan gejala klinik dan didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan lab biasanya menunjukkan kejadian hiperbilirubinemia dan kenaikan kadar transminase serum. Selanjutnya ada hepatitis C. Infeksi virus hepatitis C merupakan infeksi hepatitis kronik yang ditemukan tersering di negara-negara maju. Penyakit ini seringkali asimptomatik atau ada keluhan terutama perasaan lelah. Kadar albumin dan bilirubin mula-mulanya normal secara perlahan menjadi abnormal. Selanjutnya, hepatitis D yang disebabkan oleh virus RNA hepatitis delta. Virus RNA ini berukuran 35 nanometer. Dan anehnya, virus ini membutuhkan hepatitis B surface antigen yang berperan sebagai lapisan luar partikel yang menular. Sehingga hanya penderita positif hepatitis B surface antigen saja yang dapat tertular oleh virus RNA hepatitis delta. Hepatitis D terjadi pada hanya sebagian kecil anak. Masa inkubasinya sekitar 2 bulan. Penularannya terutama melalui serum dan menyerang pada orang yang memiliki kebiasaan memakai obat terlarang dan penderita hemofilia. Diagnosisnya berdasarkan gejala klinik hepatitis yang ditemui dan didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya hepatitis E yang disebabkan oleh virus hepatitis E. Virus RNA ini kecil yang berukuran 32-34 nanometer. Hepatitis E ini jarang menyebabkan kasus hepatitis pada anak, yang paling sering menyerang pada orang dewasa muda sampai setengah umur, dan pada wanita hamil didapatkan angka mortalitas yang sangat tinggi yaitu 20%. Masa inkubasinya sekitar 6 minggu. Penularannya, infeksi virus hepatitis E ditularkan melalui jalan fekal oral. Diagnosisnya berdasarkan gejala klinik hepatitis yang ditemui dan didukung oleh pemeriksaan laboratorium.
Dan yang terakhir hepatitis G yang disebabkan oleh virus hepatitis G yang mirip dengan virus hepatitis C. Hepatitis G ini penyakit inflamasi hati yang baru ditemukan. Kebanyakan orang tidak memiliki gejala akut. Sebanyak 20% dari penderita hepatitis C juga menderita hepatitis G. Penularannya kontak dengan darah yang terinfeksi virus hepatitis G. Diagnosisnya, metode yang digunakan untuk mendeteksi virus hepatitis G sangat kompleks untuk mengetahui adanya antibodi virus hepatitis G. Namun, ketika antibodi itu telah ditemukan, virus itu sendiri malah menghilang. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Pengobatan hepatitis akibat infeksi virus bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Pencegahan penyakit hepatitis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, health promotion, yaitu peningkatan mutu kesehatan. Yang kedua, pola hidup yang baik dan bersih. Yang ketiga, vaksinasi. Yang keempat, tidak menggunakan jarum suntik atau peralatan lainnya secara bersamaan. Yang kelima, waktu pemberian dan dosis vaksin, yaitu bagi anak umur 2 tahun. 1 kali suntikan pertama dan 6 bulan kemudian suntikan booster yang dapat melindungi sekurang-kurangnya 10 tahun.